Oke, yang pertama sistem pemerintahan. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Berikut adalah beberapa contohnya. Contoh yang pertama adalah sistem monarki. Pada masa kerajaan, sistem pemerintahan bersifat monarki dengan kekuasaan berpusat pada seorang raja. Meskipun Indonesia saat ini adalah negara republik, namun pengaruh sistem monarki masih terlihat dalam budaya dan tradisi masyarakat, seperti penghormatan terhadap pemimpin. Yang kedua, birokrasi terstruktur. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memiliki sistem birokrasi yang terstruktur dengan jelas, mulai dari Perdana Menteri, Menteri, hingga penjabat di tingkat lokal. Sistem ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan birokrasi pemerintahan modern di Indonesia. Yang ketiga, pembagian kelas sosial. Masyarakat pada masa kerajaan terbagi dalam kelas-kelas sosial yang jelas, seperti golongan, bangsawan, cendekiawan, pedagang, petani, dan budak. Meskipun sistem kasta tidak lagi berlaku, namun stratifikasi sosial masih dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, sistem ekonomi. Berbasis pertanian, perekonomian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha umumnya didasarkan pada sistem pertanian, perdagangan, dan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh pada sektor pertanian. Yang kelima, sistem religi dan budaya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memiliki agama atau kepercayaan resmi yang dianut oleh penguasa dan masyarakat. Tradisi, seni, dan budaya yang khususnya dilestarikan oleh kerajaan. Pengaruh ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya dalam bidang keagamaan dan budaya. Dengan demikian, sistem pemerintahan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah memberikan warisan yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua, sistem sosial pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, sistem pelapisan sosial pada masa kerajaan. Terdapat pelapisan sosial yang jelas, seperti golongan bangsawan, kaum cendekiawan, pedagang, petani, dan juga budak. Meskipun sistem kasta tidak lagi berlaku, namun stratifikasi sosial masih dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia, seperti adanya perbedaan status sosial dan ekonomi. Yang kedua, sistem kekerabatan dan keluarga. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memiliki sistem kekerabatan yang kuat dengan keluarga besar seperti unit sosial yang penting. Nilai-nilai kekeluargaan seperti kepatuhan, gotong royong, dan saling menghormati masih dipegang erat oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sistem religi dan kepercayaan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memiliki agama atau kepercayaan resmi yang dianut oleh penguasa dan masyarakat, seperti Hindu dan Buddha. Pengaruh ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam praktik agama dan kepercayaan. Yang keempat, sistem seni dan budaya kerajaan-kerajaan. Hindu-Buddha memiliki tradisi seni dan budaya yang khas dan dilestarikan. Warisan budaya ini masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti seni pertunjukan, arsitektur, dan adat istiadat. Yang kelima, sistem ekonomi berbasis pertanian. Perekonomian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha umumnya didasarkan pada sistem pertanian, perdagangan, dan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Yang keenam, sistem kepemimpinan dan kekuasaan. Pada masa kerajaan, sistem kepemimpinan bersifat monarki
dengan kekuasaan terpusat pada seorang raja. Meskipun Indonesia saat ini adalah negara republik, namun pengaruh sistem monarki masih terlihat dalam budaya dan tradisi masyarakat, seperti penghormatan terhadap pemimpin. Dengan demikian, sistem sosial pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia telah memberikan warisan yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oke, yang ketiga, sistem ekonomi. Pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, sistem pertanian. Perekonomian kerajaan Hindu Buddha umumnya didasarkan pada sistem pertanian. Dengan sawah dan ladang, berbagai bisnis utama produksi. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Yang kedua, sistem perdagangan. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha juga menjalin hubungan perdagangan, baik domestik maupun internasional. Perdagangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan kerajaan. Tradisi perdagangan ini kemudian berlanjut hingga masa kini, dengan Indonesia menjadi salah satu negara dengan aktivitas perdagangan yang cukup tinggi. Yang ketiga, sistem eksploitasi sumber daya alam. Selain pertanian dan perdagangan, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha juga mengandalkan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini menjadi dasar bagi perkembangan industri ekstraktif di Indonesia. Keempat, sistem pajak dan upeti. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha menerapkan sistem pajak dan upeti, di mana rakyat wajib membayar sejumlah hasil pertanian atau barang-barang lainnya kepada kerajaan. Meskipun sistem ini tidak lagi berlaku, namun konsep pembayaran pajak atau iuran kepada pemerintah masih menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi di Indonesia saat ini. Yang kelima, sistem kelas sosial ekonomi. Masyarakat pada masa kerajaan terbagi dalam kelas-kelas sosial yang jelas, seperti golongan bangsawan, cendekiawan, pedagang, petani, dan juga budak. Meskipun sistem kasta tidak lagi berlaku, namun stratifikasi sosial ekonomi masih dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Yang keenam, sistem infrastruktur ekonomi. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan juga sistem irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Warisan infrastruktur ini kemudian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa kini. Yang berikut, sistem bangunan. Pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, arsitektur candi. Candi-candi peninggalan kerajaan Hindu Buddha seperti Borobudur, Prambanan, dan Dieng merupakan warisan arsitektur yang sangat berpengaruh. Gaya arsitektur candi dengan karakteristik atap menjulang, ornamen yang kaya, dan penggunaan batu sebagai bahan utama masih dapat ditemukan dalam bangunan-bangunan modern di Indonesia. Yang kedua, arsitektur istana dan kompleks keagamaan. Selain candi, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha juga membangun istana-istana dan kompleks keagamaan yang megah. Gaya arsitektur ini dengan ciri-ciri seperti penggunaan batu, atap menjulang, dan ornamen yang kaya juga masih dapat ditemukan dalam bangunan-bangunan penting di Indonesia seperti masjid, istana, dan bangunan pemerintahan. Yang ketiga, sistem konstruksi dan teknologi bangunan. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha mengembangkan sistem konstruksi dan teknologi bangunan yang canggih seperti penggunaan batu sebagai bahan utama, teknik penyusunan batu yang persis, dan sistem fondasi yang kuat.
Warisan teknologi ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teknologi konstruksi bangunan di. Yang keempat, fungsi bangunan. Bangunan-bangunan pada masa kerajaan Hindu-Buddha tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Fungsi-fungsi ini kemudian diadaptasi dalam pembangunan-pembangunan penting di Indonesia seperti kantor, pemerintahan, pusat perbelanjaan, fasilitas budaya. Yang kelima, simbolisme dan makna bangunan. Bangunan-bangunan pada masa kerajaan Hindu-Buddha syarat dan simbolisme dan makna seperti representasi kosmologi, kepercayaan, dan status sosial. Meskipun tidak selalu eksplisit, namun unsur-unsur simbolisme dan makna ini masih dapat ditemukan dalam bangunan-bangunan modern di Indonesia. Yang keenam, warisan budaya bangunan. Candi-candi dan bangunan lainnya peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah menjadi warisan budaya yang sangat berharga. Upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan bangunan ini baik untuk tujuan pariwisata, pendidikan maupun penelitian telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dengan demikian, sistem bangunan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah memberikan warisan yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, baik dalam aspek arsitektur, teknologi konstruksi, fungsi bangunan, simbolisme, maupun warisan budaya. Oke, yang berikut sistem kebudayaan. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, sistem religi dan kepercayaan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha sebagai sistem kepercayaan utama. Pengaruh agama-agama ini masih dapat ditemukan dalam praktik-praktik keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia, seperti upacara adat, ritual, dan kepercayaan terhadap roh-roh leluhur. Yang kedua, sistem kesenian. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mengembangkan berbagai bentuk kesenian seperti seni arsitektur atau candi, seni patung, seni lukis, seni tari, dan seni pertunjukan. Warisan seni-seni ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan kesenian tradisional Indonesia seperti wayang, gamelan, dan tarian-tarian tradisi. Yang ketiga, sistem bahasa dan sastra. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta, Jawa kuno, dan Melayu kuno sebagai bahasa resmi. Pengaruh bahasa-bahasa ini dapat ditemukan dalam kosakata bahasa Indonesia serta dalam karya-karya sastra klasik Indonesia seperti Ramayana, Mahabharata, dan Hikayat. Yang keempat, sistem pengetahuan dan teknologi. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memiliki sistem pengetahuan dan teknologi yang cukup maju seperti dalam bidang astronomi, matematika, dan arsitektur. Warisan pengetahuan dan teknologi ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang kelima, sistem sosial dan politik. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha menerapkan sistem sosial dan politik yang terstruktur dengan adanya kelas-kelas sosial, birokrasi, pemerintahan, dan sistem hukum. Meskipun tidak lagi dalam bentuk yang sama, namun unsur-unsur sistem sosial dan politik ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Yang keenam, sistem ekonomi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sistem ekonomi pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti pertanian, perdagangan, dan eksploitasi sumber daya alam juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian, sistem kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah memberikan warisan yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, baik dalam aspek
religi, kesenian, bahasa dan sastra, pengetahuan dan teknologi, sistem sosial dan politik, maupun sistem ekonomi.